Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi. Cepat mari. Ini memang dia punya Nikon ini Canon, Bang. Canonnya keren sebetulnya. Ini buat syuting keren. Canon 5D tapi belum tahu caranya. belum aja. aku masih belajar bang, aduh makanya aku seneng banget. Gue bilang lu bang buat proyek percontohan. Kalau orang lain bang, gue udah dimaki-maki. Karena kan mood orang kan udah turun, lagi cerita Gusti Randa ya kan. Nah, jadi gimana bang tadi Gusti Randa bang? Iya, jadi waktu gue kan dulu hobi main bola gitu loh, ya toh. Jadi kita dulu abis on nih, gitu. Jam 2 siang diundang sama Gusti tuh main di Cijantung lawan Kopassus tuh. Gitu main di sana. Baru main setengah jam langsung gue jatuh lu pingsan lo. Sampai gue denger si Gusti. Itu Ode. Oh. Bagi main bola Itu tuh. gimana sih rasanya kelingan atau langsung blank? Blank Hitam? aja gitu, blank. Parah itu bang, buset. Terus keluar busa nggak? Enggak keluar busa. Gue jatuh. Ya itu mah lu mah minum baygon. Tapi gue dengar gitu loh. Dengar orang keluar ngomong. busa. Gue dengar suara Gusti ngomong, udah pucet nih, bawa ke rumah sakit gitu. Iya, Disangkanya gue jantung. Nggak taunya gue ada kecapean iya, gitu loh. bener. Udah over. Gitu. Kayak Aji Masait juga gitu ya bang ya, main bola dia jatuh kalau ya bang. Aji kan memang jantung. Nah itu Kalau gua jadi enggak, mungkin dia gitu. pikir lu kayak gitu bang. Iya. Nggak taunya gue abis on. SMS Abis on main bola. SOS ke SMS SOS sisa obat semalam. Semalam. Aduh parah juga ya bang. Tapi itu sebagai pengalaman ya. Iya. Ya, saya minta juga kamu juga yang lain-lain ya, teman-teman yang lain, anak-anak muda sekarang juga jangan sampai menyentuh yang namanya narkoba. Ya. Okay. Waktu kita pakai nih, waktu kita tinggalkan itu susah luar biasa. Ya, makanya gini loh, gue setuju sekali ya kalau ada orang yang udah kecanduan narkoba ya, itu tidak bisa dibawa ke rehab. Ya, itu harus diubah dari dalam kerohaniannya dulu. Harus ditemenin. Nah lu waktu itu begitu? Enggak Dibawa ke rehab nggak bang? Enggak. Terus gimana cara? Gua kan enggak nyandu. Enggak terlalu nyandu gitu loh. Cuma sekalinya make langsung banyak gitu ya, sampai parah ya. Iya, parah gitu loh. Lu nggak nyandu, tapi kalau lu pakai berulang-ulang dan dengan ritme yang kita kan nggak tiap hari pakai, kita kan nggak tiap hari. Weekend aja. Weekend aja. Kalau lagi kerja misalnya lagi syuting lu pakai nggak? Nggak berani ya? Enggak. Karena Zaman kan syuting kan nggak pakai gituan. Oh ini udah lewat syuting gitu ya. Emang dulu film lu bang ingat nggak? Udah berapa judul sih semuanya? Sejak 81 itu? 25 judul film lah yang gue bintangin lah. 25 judul itu 25 ya? 25 sampai 30 lah kalau nggak salah. Sampai 30 ya, sama yang peran pendamping gitu ya. Sinetron pernah ikut bang? Sinetron berapa kali ikut sinetron. Dan gue pernah bikin film sinetron dulu. Jadi lu di belakang layar ya? Enggak, main. Bende Mataram itu. Bende Mataram. Gitu. Dulu kan gue juga sempat jadi eksekutif produser di film Jampang. Gitu. Nah waktu Indonesia kan sempat film Indonesia tuh mati suri ya bang. Nah lu ngapain di situ? Masuk ke sinetron atau lo bisnis atau apa tuh? Ya kita cari kerja lain lah. Jadi penyanyi ya? Jadi penyanyi. Ya jadi penyanyi, jadi peramal. Oh di masa-masa film Indonesia mati suri itu lo jadi peramal ya bang, jadi penyanyi. Iya, waduh jadi luar peramal. biasa. Pokoknya apa aja lah. Lu pernah bisnis nggak sih bang? Bisnis pernah bisnis. Apa? Dulu kan gini loh. Waktu kita married ya, pertama married sama siapa namanya? Mantan lu? Kayak mantan lu tuh apa? Mantan gue. Mantan gue. Belum bisa move on, dia lihat dong. Lihat dong sikapnya. Betul. Biasa aja. sama Hedi dia. Diana tersayang. Terus begitu. Dia bilang sama gua, kita kawin ya, kita married, tapi tidak boleh main film lagi. Dilarang sama Doski ya, Bo. Jadi ya kita. Tapi lo mau? Enggak, gua tetap mau. Tetap main film? Enggak.
Berarti lo nurut ya? Bukan nurut Suami ya, kita takut komitmen. istri atau gimana? Enggak, bukan. Kita menghargai lah kayak gitu loh. Ya toh. Karena dia tahu kan dulu gua kejatuhan gua ya karena pergaulan karena banyak ceweknya gitu loh. Ya dulu kan maklum lah, kita masih muda kan, masih gagah, masih keren. Banyak yang ngejar-ngejar itu udah umum lah kayak gitu. Sampai lo di itu ya Bang, sampai pakai pelet kali ya, gua rasa. Udah peletin orang segala macam ya. Makanya waktu merit itu didoktrin sama dia. Dia bilang kita kawin jangan main Cari film. usaha lah ya. Udah buka usaha aja. Nah waktu itu ya oke lah kita. Gue nggak main film loh. Padahal tawaran banyak sekali main film. Sampai teman-teman bilang, aduh fan lu kenapa sih sampai begitu katanya. Ya nggak gitu-gitu amat lah katanya. Masa sampai istri ngelarang-larang begitu. Ya kan sekarang gue udah punya usaha sendiri. Nah gue buka ekspedisi. Oh iya sampai sekarang itu ya Bang ya? Enggak, sekarang enggak. Dulu buka sendiri. Dulu yang punya kantor sendiri. ikut, sekarang kan kalau Engel sekarang Engel kan marketing. Gitu loh. Jadi lu sebenarnya di ekspedisi bukan hal baru ya, karena kan memang gue bukan. tahu lo ekspedisi. Dulu kan kita punya kantor sendiri. Dulu lu bikin loh. sendiri, Punya sekarang kantor sendiri. join lah gitu Dulu ya. namanya PT Balina Express gitu loh. Makanya dulu kita sering mundar-mandir ke Singapura. Dia juga sering ikut mandi bolak-balik Singapura gitu loh. Jadi sekarang nih Bang Aven Christie sudah menjadi hamba Tuhan. Luar biasa. Tuhan tangkap di tempat on. Akhirnya dia terkapar di lapangan bola bersama Gusti Randa. Disitulah dia bertobat. Luar biasa memang cara Tuhan ya. Tunggu lu udah napas lu tinggal seujung baru deh Tuhan tangkap. Lu udah gak bisa kemana-mana Bang. Betul. Nah, sekarang kegiatan lu apa sih Bang? Ya sekarang ini ya yang seperti itu tahu kan gue kan buka ya dalam komitmen sisa kehidupan ini gue ingin menjadi orang yang berarti, yang berguna bagi banyak orang gitu loh. Makanya waktu gue bertobat itu bukan bertobat aja begitu, enggak gitu loh. Begitu gue bertobat itu gue komitmen loh. Ya waktu itu yang baptis gue tuh si pendeta Wim Ogi ya. Oke. Pak Wim Ogi. Tahun berapa tuh Bang? Tahun berapa ya? 2000 berapa itu? Tahun 2001 kali kalau nggak salah. 2001-an 2001 2002 lah waktu itu. Sama gue juga baptis Islam gue 2001. Ada gitu. Gue bilang, Om Bim, mulai besok saya sudah tidak mau lagi dugem, saya tidak mau merokok lagi. Oh bener nih katanya. Iya, saya bilang gitu. Jadi komit gitu loh. Jadi bener gue mulai baptis, setelah dibaptis tempo hari barengan minggu setelah itu sama Diana Nasution. Almarhumah. gitu. Bareng-bareng almarhum gitu loh. Jadi sekarang udah banyakan pelayanan. Komitmennya udah tinggalin semua udah. Nah setelah itu ke sekolah. Sekolah apa Bang? Sekolah SOM dulu di Mawar Saron. Sekolah SOM. Jadi semua sekolah gue masukin tuh. School of Ministry. 3 bulan ya itu biasanya? 4 bulan. 4 bulan ya? Bareng Pak Hotma tuh. Oh Pak Hotma Sitompul. Halo Abang. Masih Tompul. Mudah-mudahan nonton. Iya. Oke. Terus? Terus setelah itu sekolah lagi. Pokoknya sekolah penginjil api lah, sekolah apa, pokoknya sekolahan semua gue masukin karena gue bener waktu itu kan udah seneng gitu loh. Sudah di dalam kayaknya, Tuhan kayaknya aduh ini nih masa depan gue ada ya. jamahan itu yang buat bertobat, ada kekuatan yang baru gitu loh. Iya betul. Kayak gitu. Nah setelah itu gue sekolah lagi pria sejati. Oh gitu. Woy, bukan saya sejati. Udah jadi pria sejati sekarang. 2 kali loh. 2 kali loh ya. 2 kali. Jadi Christian Man juga. Christian Man. Oke ya seperti Terus, pria sejati juga Christian Man. Hampir sama. Udah gitu yang ketiga selahir sekolah di STT Lintas Budaya. Oke. STLB namanya, Sekolah Tinggi Teologi Lintas Budaya sama Pak siapa ini? Yang di Pasifik tuh, yang di sekolahan radio yang tempo sering kita di Malestri tuh. Prestasi. Poltak sama Poltak Sibarani. Pak Poltak, Pendeta Poltak di situ. Radio mestinya 4 prestasi. tahun. Mestinya 4 tahun, gelarnya STH. Jadi pendeta gitu. Tapi gue cuman 2 tahun aja. Wow. Kayak gitu. Jadi belum habis nih, masih sisa 2 tahun lagi. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan lama-lama juga selesai Bang, gak ada masalah. Jadi luar biasa ya perjalanan hidup lo ya Bang ya. Ada nggak sih hal yang lu istilahnya sesali gitu Bang dari perjalanan hidup lo ini? Apa perceraian lo? Apa kenapa sih gue dulu pakai ada acara nyobain ekstasi atau apa whatever?
Enggak, itu adalah perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup, sesuatu pengalaman pribadi kita ya. Ya dengan begitu mungkin cara Tuhan menangkap gua gitu loh. Iya. Jadi nggak ada yang lu sesalin. Nggak ada, nikmatin aja gitu loh. Aja ya. Yang penting kita gini loh, kita hidup itu jangan lihat dari awal-awal kehidupan kita, tapi kita harus lihat ujung-ujungnya kehidupan kita. Bagaimana, berubah nggak? Iya. Terutama yang penting apa? Di dalam kehidupan itu yang penting karakter itu harus berubah. Dulu karakter gue kan aduh ancur-ancuran nih, jeleknya minta ampun, parah. Sejelek apa sih? Coba ceritain dong. Udahlah, udah noda hitam, Ya apa? gelap gulita, udah pokoknya nggak ada yang baik-baiknya gitu dulu. Ya apa? Maksudnya Udah banyak lah ya, jatuh di dalam narkoba, main ya, itu kan kebiasaan cewek mulai karakternya. lah, Karakternya main apa? judi, rokoknya. Kasar gitu. Kasar enggak. Ya itu kan karakter, makanya karakter apa nih lo yang Karakter jelek? ya kasar gimana gitu ya. Ya, gue di dalam rumah tangga nggak pernah kasar, ya. Ya, kayak gitu. Mukul bini nggak pernah. Nggak pernah. Ya, Ngatain? tapi gue difitnah ya sering. Difitnah begini begitu. Ya, tampang gue tampang penjahat nggak sih? Nggak ada sayang. Kagak. Nggak ada sayang. Enggak, bukan karena tampang, Bang. Mic gua jangan lihat. Enggak, itu kan satu karakter, itu kan kelihatan gitu Iya. loh. Gitu. Enggak lah, kelihatan lah. Ya tuh, mana gue pernah sih mau marah sama orang gitu. Enggak pernah loh sebetulnya. Kalau gue nggak dipancing-pancing marah, enggak marah gitu loh. Iya. Jadi banyak fitnah tapi lu tetap aja slow aja. Emang gitu, Bang. Kadang-kadang gini, kalau kita memang nggak merasa melakukan, kita slow aja. Justru Slow aja. banyak orang yang bilang enggak kok bukan, tapi sambil marah. Kayaknya dia emang melakukan gitu kan. Makanya orang pada bilang, Bang Aven, tipsnya itu apa sih? Dari dulu gue lihat sampai sekarang begini-begini aja, awet muda aja. Gue bilang tipsnya gampang aja. Jangan simpen kepahitan, Iya. ya toh? Jangan simpan dendam, jangan marah, jangan suka emosi. Makanya lo awet muda ya, Boy. Lo umur berapa sih sekarang? Berapa? Enggak berani deh. 46. Kayaknya dibalik dia 64. Bener, ya. Bener ya? Serius lo? 64. Wow, lihat. Gitu. 64 kayak 46 lo, luar biasa. Orang pada malu. Oh, jangan tahu umur gua sekian gini. Malu gua gini. Gua enggak. Gua bersyukur tapi dari luar, usia segini. Betul. Itu Tuhan justru kasih kekuatan. ya itu sebenarnya kesaksian, benar. Orang 64 Iya Bang dong. udah tekapar Bang ya karena mungkin masalah, mungkin juga karena Iya. kesehatannya, tapi lo kan jaga kesehatan Iya, banget Bang. bener. Olahraga masih? Olahraga masih. Oh, masih dong. Gimana Bang? Sampai di karakter ya Bang ya? Bukan karakter. Masalah ini kalau udah tua katanya nggak boleh olahraga. Oh iya, benar. Itu gini loh. Justru itu terbalik ya. Nah, sekarang kan gue udah bikin ini nih YouTuber nih, dan nanti gue akan bikin konten ya bagaimana untuk merawat tubuh di usia 50 ke atas ya tuh. Menjaga rahasia awet muda, apa yang harus kita lakukan gitu loh, supaya kita tetap bugar, supaya kita tetap sehat gitu loh ya. Apalagi di masa pandemi ini kayak gitu ya. Justru di masa pandemi ini gue tuh makin banyak di rumah, olahraga di rumah gitu loh. Gitu. Iya, kayak gitu. Jadi Ya maksudnya kan kalau ya kan push up itu kan dia istilahnya teratur Bang. Kalau maksud gue tuh yang kayak olahraga permainan kayak badminton. Ya. Sebentar lo lari, diam. Gini loh. Itu kan jantung bisa kaget-kaget Bang. Gini. Sebelum kita bermain, itu kita kan bisa mengukur kekuatan kita, kemampuan Istilahnya kita jangan sampai dipaksa, di mana. boleh Jangan tapi dipaksa. Karena kadang kalau permainan kan wah lagi seru. Iya. Lo maksain. Itu Jangan. misalnya bola ke situ lo paksain harus Iya. dapet gitu kan kalau badminton, padahal itu yang bikin lo akhirnya unfall gitu kan, banyak yang begitu Itu Bang. ada banyak Main yang bola begitu. juga gitu kan. Sama. Dikejar bolanya lagi Iya. datang situ. Ya. Ada juga orang yang lagi duduk tiba-tiba juga liwat. Iya sih. Kayak gitu ya. Kalau masalah umur gitu ya, Iya, itu di iya. tangan Tuhan ya. Tapi juga kita harus menakar kekuatan Betul. kita, kesanggupan kita, kemampuan kita sampai di mana Ya, gitu loh. yang penting kita jangan maksain diri. Jangan maksain diri. Yang kedua, kita jangan gengsi. Maksudnya Gitu. gengsi gimana? Gengsi gini loh, kalau semuanya gue lagi badminton, lagi taruhan nih. Wah, lagi ketahuan. Aduh, takut Masih kalah nih. Jiwa judinya masih ada ya, Enggak, Bola. kadang-kadang kita kalau di mana di badminton itu supaya main serius, taruhannya apa? Pokari. Oh, Yang nanti kalah beli bayar pokari gitu loh, oke. supaya mainnya serius gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita harus takar gitu loh. Jadi kita harus bisa menakar kekuatan kita. Jadi gini loh, perbedaan kita dengan mesin, Iya. ya, atau mesin mobil, ya, toh mesin mobil itu terdiri dari apa? Dia bukan dari tulang loh, dia dari baja, dia dari besi, dari metal, ya toh. Nah, sering dipakai mereka, Iya. ya, sering dipakai itu mobil, lama-lama dia aus.
Ya. Ada kerusakannya inilah itulah. Sama kayak badan kita. Nah, beda dengan badan kita. Oh, malah beda ya? Beda badan kita. Badan kita nih ya, kalau sudah umur 50 ke atas ya, itu harus terus digenjot, harus malah diolahragakan terus supaya apa? Supaya tulang-tulangnya itu berminyak gitu loh, supaya punya ada gesekan gitu loh. Tapi kan justru Justru salah kalau nggak istilah dipakai. pelumasnya udah Enggak, justru karena nggak dipakai gitu loh. Nah, badan kita kalau kita nggak gerakin apa kita berkeringat? Nggak berkeringat gitu loh. Justru dia harus digerakin supaya dia supaya dia enteng. Badan kita kan kalau kita bergerak terus kan badan kita enteng. Iya sih. Ya toh, kita punya tenaga, kita ada energi gitu loh. Iya. Ada dinamis gitu loh kayaknya. Iya, betul. Kita keringetan, kita jadi seger gitu. Oh, jadi pikiran itu salah ya, Bang? Istilahnya salah. Paradigma itu salah ya. Salah. Misalnya kalau sudah di atas 50-an jangan terlalu capek. Ya benar juga, jangan terlalu capek, jangan memaksakan kali ya. Jangan memaksakan ya toh. Tapi tetap harus bergerak. Harus bergerak terus, harus bergerak gitu loh. Jangan didiemin, justru kalau didiemin itu karatan dia. Mesti kayak karatan. Yang udah ada olinya masih karatan. Iya, betul. Sama badan kita juga begitu, kayak gitu. Iya. Jadi ada tips nanti. Apalagi kalau dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya dia udah punya jantung, dia udah punya misalnya ada asam urat atau lain sebagainya, harus lebih ini lagi ya, Bang ya. Iya. Harus lebih diperhatiin. Istilahnya kan ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati lah, bukan berarti jangan bergerak atau ini ya, Bang ya, salah. mengurangi istilahnya. Ya, jangan itu pemikiran yang salah seperti itu. Justru badan kita harus banyak bergerak gitu loh. Iya. Iya. Jadi sekarang Bang tiap hari olahraga ya? Olahraga. Awet muda dia, Gitu. 64 loh, luar biasa kan teman. 64 tapi kayak 46 ya. Orang teman-teman pada nggak tahu loh. Udah keren. Orang pada nggak tahu kan? Orang pada yang nggak tahu. Banyak yang ngelamar lu nih abis ini. Banyak lah. Jadi ya sekarang Bang, Abang udah buka ministry kan, namanya Christy Ministry. Lu nggak pernah datang lagi lu. Lah kan emang pandemi gini mana mau datang ya, Bang? sebelum pandemi juga lo. Ya, Dulu kan, pertama awal, Bang, pokoknya Bang lu bikin di Kelapa Gading. Pokoknya lu bikin di Kelapa Gading, gua tiap lah ada acara gua pasti datang lah. Bukan. Jadi gini, Bang. Dia kan baru bikin satu ministry. Kan kita support dong. Cuma waktu itu bikinnya jauh banget, Bo. Iya, gua bilang ya, Bang. Meruya Bang, gimana nih kita macet segala macam. Udah nggak semangat gitu. Ya lu bikinlah deket-deket kita di Kelapa Gading. Jadi kita area yang di deket-deket kita dulu kan, aku usul gitu, ternyata dibikin Kelapa Gading. Datang lama-lama tiap minggu, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali ya kan, gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi ternyata buka cabang abangnya luar biasa di Depok. Di mana lagi Bang? Bekasi ya. Rencana Bekasi. Jadi ya gue senang. Gue pikir udah bertumbuh, udah lah. Ini kita support dari jauh aja gitu. Harus terus dong. Iya. Ya, nah dulu tuh namanya tuh bukan Christy Ministry tapi Celebrity Ministry. Jadi teman-temannya Bang Aven yang sesama aktor-aktor atau aktris zamannya Abang itu jadi anggotanya gitu. Jadi sama-sama bergabung gitu. Tapi sini banyak yang orang biasa gitu kan, yang bukan artis juga pada mau ikut. Nah, banyak yang hanya mau ikut mau ngeliat artis Bang saat itu. Jadi udah motivasinya beda juga gitu. Akhirnya diganti namanya jadi Christy Ministry. Nggak apa-apa lah. Jadi memang ya proses alami. Yang penting tujuan utama kita hanya untuk melayani. Iya. Nah, inilah komitmen. Ya toh, gue dari awal tuh punya komitmen sisa hidup gue nih hanya untuk melayani Tuhan gitu loh. Dengan apa? Dengan segala ya kekurangan. Ya gue masih banyak kekurangan ya. Di sana sini masih banyak kekurangan. Tapi komitmen itu harus tetap gitu loh. Iya. Ya, tujuan utama kita itu untuk melayani Tuhan. Pokoknya segala kekurangan kita nanti Tuhan yang tambahkan lah, gitu lah. Yang Tuhan kan bukan lihat kekayaan kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Gitu dong. Nah terakhir nih Bang, sebelum dia berhenti duluan ya, ada pesan-pesan kan nih buat semua teman yang menonton? Ya kan? Ya pesannya sih simpel-simpel aja. Apa tuh? Ya kita pesan nasi goreng nggak pedas gitu maksudnya. Hidup kita nih harus bisa berdampak jadi orang. Oke, harus berdampaknya betul. Berdampak segala hal, apa aja yang bisa kita lakukan untuk pokoknya kita bisa menyenangkan orang, kita bisa menghibur orang, kita bisa mengubah orang yang tadinya sifatnya nggak bagus ya untuk menjadi lebih bagus gitu. Loh, gue juga masih belajar, gue juga masih banyak kekurangan punya nggak sini. bukan anak didik kayak misalnya
lu punya istilahnya kan banyak orang ya kalau udah di top istilahnya udah banyak mengalami banyak hal, sudah melewati banyak hal, ya pengen mendelegasikan atau membuat legacy buat anak-anak muda. Istilahnya punya anak asuh nggak yang bisa meneruskan lu punya cita-cita gitu? Untuk sekarang ini belum. Ya, karena ini sementara ini kebanyakan yang kita layani kan orang-orang yang umur 40 ke atas gitu loh. Kayak gitu. Nanti itu gue pengen sih ada regenerasi nah, itu maksud gue muda. gitu. Makanya lu yang muda-muda ini nih. Tapi gue nggak bisa kayak lo khotbah, Bang. Pelayanan itu bukan khotbah. Iya, betul. Ya makanya gue melayani. Halo, orang pada bilang pendeta Adventisti. Gue bilang sorry, gue belum pendeta. Saya nggak usah jadi pendeta lah. Saya nggak butuh gelar pendeta inilah jadi gembala ini, enggak. Yang penting gue punya hati mau melayani. Iya, gue kan melayani, Bang. Gue nyanyi doang, Bang. Tapi belum bisa. Lu lihat gue melayani, ya toh? Apa? Gue bukan hanya khotbah, gue angkat bangku. Iya, gue juga kan, Bang. Segala macam gue ngangkat sampah aja gue ngangkatin. Sama, Bang. Ini coba lihat, gue juga melayani lewat tayangan ini kan. Enggak, kadang-kadang gini, Bang. Gue juga merasa ya kita kan melayani apa yang kita punya kan, Bang. Apa yang kita mampu bikin ya. Makanya saat ini juga pandemik nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Coba apa yang gue bisa lakukan di rumah yang bisa berdampak, yang bisa memberkati orang lain juga, akhirnya gue bikin lah ini. Walaupun gue juga nggak ada kegiatan. Ya, walaupun gue nggak ada sama sekali niat komersil atau pengen gimana, pengen enggak lah. Hanya pengen berbagi aja karena gue tahu kayak kisah dari Bang Aven itu banyak bisa menginspirasi. Betul, banyak menginspirasi karena gue udah tahu sendiri semua ceritanya. Istilahnya kalau lo hanya cerita ke gue cuma dampaknya buat gue doang, tapi kalau banyak yang nonton kan dampaknya lebih banyak lagi. Jadi gini, banyak orang juga yang itu jatuh. Ya, ini salah satu pelayanan gue lah, Bang. Banyak orang yang kan? kecewa ketika ikut Tuhan. Betul. Ya, nah itu gimana apa? tipsnya? Karena mereka sudah dijanjikan gitu loh dalam khotbah, kamu ikut Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Ternyata hidupnya nggak diberkati. Ya, ikut Tuhan tuh pikul salib, jangan langsung. Gue ikut pertama gue bertobat ikut Tuhan itu masih berumah tangga loh. Tapi ketika gue benar-benar ikut Tuhan, udah ambil komitmen ikut Tuhan, nah gue harus berpisah dari keluarga, ya toh, ditinggalin istri. Ya, itu berat banget tuh, Bang. Ya toh? Iya. Nah semua ini tadinya gue kecewa juga sama Tuhan, kok begini. Sedangkan saya sudah komitmen, ya sudah saya melayani buat Tuhan. Tapi kok rumah tangga saya hancur-hancuran begini. Nah semua ini kan gue harus introspeksi. Tuhan menguji. Ya toh. Makanya gue syukuri. Kenapa gue bisa bersyukur? Kenapa gue bisa terima ini semua? Kenapa? Gue lihat ini akibat dari gue yang salah yang dulu. Gitu jadi lu merasa ini hukuman? Apa yang gue tabur dulu ya? Iya. Oke. Ya? Di Nahum juga dikatakan, Nahum Alkitab juga katakan hukuman tetap berjalan di dunia ini gitu loh. Iya. Tapi kan tujuan kita kan bukan untuk dunia ini. Tapi lu berarti hanya berpikir udahlah inilah waktunya gue menebus kesalahan gue atau dosa-dosa gue yang masa lalu untuk memperbaiki gitu ya. Tuhan jadi, kan Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang ya tuh. Makanya kita ikhlas ya, Bang, ya, walaupun kita berat gitu, tapi karena kita pikir wah ini gue menebus dosa-dosa gue, bukan kita menebus dosa ya, maksudnya kita membayar kesalahan kita pada masa lalu. Jadi nanti di surga itu bukan lagi kita menerima penebusan dosa di sana, bukan. Dosa itu di surga itu sudah kita bayar dosa-dosa kita semua di sini, ya toh, penebusan dosa kita itu kita tinggal kita menikmati hasilnya. Di sana kita sudah menikmati aja, menerima enaknya aja di surga gitu loh. Oke, luar biasa. Hidup ini baru gue mengerti loh, tambah lama tambah umurnya baru ngerti, baru kita mengerti caranya begini ya, maksudnya Tuhan tuh begini. Jadi kalau kita siapapun saudara, kamu juga kalau ada masalah, ada persoalan, jangan buru-buru kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa harus begini? Tuhan kenapa begini? Seperti pandemik ini ya, seperti pandemik ini, jangan nyalain Tuhan, jangan banyak mengeluh dan bersungut-sungut, benar nggak, Bang? Walaupun kadang-kadang ada secara manusiawi adalah, aduh kapan sih selesai nih pandemik gitu kan, pasti gitu ya, Bang ya. Oh gitu. Waktunya Tuhan kan beda sama waktunya kita. Betul. Ya, pokoknya kita jalanin aja hidup ini ya. Kita berserah kepada Tuhan, ya, minta kekuatan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Itu yang penting. Ini udah keempat nih, yang kelima nih. Ya, kalau sekali lagi begini gue banting nih. Mohon dimaklumi, namanya juga mencoba ya, Bo.
Ya, tapi dengan begini bisa belajar ya. Aduh, belajar banyak gue bang, belajar sabar. Belajar sabar. Tapi untung bintang tamu gue tuh yang super duper sabar ya, Bo. Aduh, kalau orang lain bang, abis lah gue ya. Jadi gimana bang? Abang waktu itu kan sempat bikin album. Tahun Ya, tahun 86. 86 ya. Jadi Itu kalau dulu pemain film dulu kan nyanyi. film gue kan banyak yang sukses gitu istilahnya, banyak dikenal orang gitu. Nah ya produser ngelihat dari situ, wah ini bisa nyanyi nggak nih orang nih, katanya dia bilang gitu. Nah waktu itu jadi ketika Obi Mesak lagi meledak-meledaknya lagunya tuh kan gitu. Nah gue kenal sama Obi gitu loh, kenal sama si David kakaknya juga gitu loh. Nah kita sering main, akhirnya Obi nyoba-nyoba bikin tes lagu gitu loh. Nah kebetulan kata orang suara gue sama Obi agak mirip gitu. Oh gitu, saat itu ya kan. Nah jadi dibikinlah contoh lagu gitu di Musika Studio. Nah akhirnya produser Musika Studio kontrak gue 2 album gitu loh. Lagu pop Indonesia Pop ya. Indonesia, lagu-lagu pop-popnya Obi gitu loh. Jawaban-jawabannya Obi. Jawaban. Oh iya, dulu tuh ada jawaban-jawabannya. Dulu kan ada ya. jawaban-jawaban tuh. Iya. Ya, Lagu dijawab ya lucu ya. Gitu loh. Seru banget ya. Nah, tapi terakhir kan lo bikin album rohani juga kan, Bang? Rohani bikin, nah, ya sama mantan Tempori bikin 2 album. 2 album Nah, tapi sekarang duet ya. Dulu masih duet. Terus setelah abis duet duel. Kan? Abis duel udah pisah tuh. Aduh, ya lo duel sih jadinya. Bisa lah kau jadinya. Nah setelah itu baru gue bikin album sendiri lagi ya di Bapak yang Mengasihiku. Oh, gitu. itu gue belum dapat tuh yang lo solo tuh bang. Nanti kasih ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi lu bang, ya kita kan berandai-andai nih. Lu pengen dikenal orang, ya seandainya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sebagai apa? Sebagai pendeta? Sebagai penyanyi? Sebagai pemain film? Atau sebagai apa? Ya secara keseluruhan lah. Oh gitu. Secara keseluruhan. Dulu gue tuh seneng deh kalau orang bisa menang. Ini dulu loh Aven Christine ya, orang yang bejat dulu nih. Tapi setelah di masa akhir hidupnya, setelah menjadi orang baik, bisa menjadi berkat bagi orang, itu yang gue suka. Lu yang gitu mau loh. begitu ya. Jangan dulu mantan pendeta, sekarang jadi penjahat nih. Nah, jadi mendingan bekas orang jahat daripada bekas orang baik ya iya kan. dong, kayak Oke. gitu. Jadi semua teman, inilah tayangan kita bersama Bang Aven Christy, luar biasa banyak banget nilai-nilai kehidupan. Amin. Dari pengalamannya Bang Aven ya. Jadi aku tuh udah tahu banyak tentang pengalaman Bang Aven, makanya aku pengen juga semua teman bisa mengambil hikmahnya atau mengambil nilai-nilai yang baik, bahkan bisa menginspirasi kalian, bisa juga membantu permasalahan kalian mungkin mengalami seperti yang Bang Aven rasakan ya kan, atau Bang Aven alami. Jadi udah dikasih tahu nih jalan keluarnya seperti apa ya kan. Jadi makasih loh Bang Aven udah main kesini. Udah jadi kelinci percobaan gua nih. Ngajar lu ya buat Episode kedua nih. Ini saudara nih, ya, yang saya pesan sama dia nih, cepet kawin. Bang, terakhir nih Bang pertanyaan. Lo kapan kawin ya Bang? Bulan depan. Gua mah udah kawin. Punya anak udah punya cucu gitu loh. Lu nih. Kapan kawin lagi gitu? Merit lagi? Enggak, nanti aja lah. Kawin mah gampang lah. Oh gitu. Gampang. Gampang kawin. Masa sih gampang? Buktinya nggak bisa. Nggak kawin berarti nggak gampang dong. Kan cari yang pas gitu, cari yang sesuai. Cari yang kayak gitu gimana, loh. Bang? Ya, yang cari yang pertama ya takut Tuhan ya. Yang kedua yang bisa melayani. Wah, gue tuh. Hah? Lu tuh ya. Terus sayang anjing. Sayang. Gua nggak demen anjing deh, paling nggak demen. Apaan lo punya anjing di rumah lo? Udah mati. Serius Bang? Mati sih itu. Mati dia. Kok bisa mati? Ya, Nah, itulah. Lu bunuh kali ya? Nggak Kau kurus, dia bunuhnya. Aduh, sakit dia. Kasihan tuh. Sayang, kasihan. Berarti bukan gue tuh. Shih Tzu. Berarti bukan gue tuh. Ya, yang masih jomblo yang nonton ya, langsung aja daftar aja. Pokoknya gue ikut berbahagia lah. Siapapun yang Bang Aven rasa baik buat dia, cocok buat dia, gue dukung semuanya. Amin. Jadi semuanya teman, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya tayangan ini. Karena gratis. Ya, selain itu Bang, karena mungkin teman-temannya, saudaranya, keluarganya juga butuh nilai-nilai yang sedang Bang Aven share ini bisa bermanfaat bagi semua dan berdampak buat kehidupan mereka. Oke?
Ya terus subscribe. Tadi udah kita bilang Udah. ya, dan support kita semuanya ya. Ya. Dah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Yeah. Yes.